Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 3 dengan pokok bahasan bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum saya jelaskan, marilah untuk mengembangkan channel ini dimohon untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat 3 subpokok bahasan, antara lain A. Kedaulatan, B. Bentuk negara dan kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedaulatan rakyat. Secara etimologis, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, ya, daulat, yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Dalam bahasa Latin ya, kedaulatan disebut juga supremus, yang berarti tertinggi. Ya. Selanjutnya, kedaulatan disamakan artinya dengan bahasa Italia sovranità, atau dalam bahasa Inggris sovereignty. Ya. Pengertian kedaulatan terus berkembang sehingga istilah kedaulatan memiliki berbagai macam pengertian. Berdasarkan pengertian secara etimologis nanti dan pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan ya bahwa kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Nah, nanti ini kedaulatan nanti dibagi menjadi 2 ya. Berdasarkan kekuatan berlakunya, kedaulatan dapat dibedakan ya menjadi 2. Apa itu? Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, akan saya jelaskan kedaulatan. Ya. Kedaulatan ke dalam atau internal sovereignty yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan luar itu yang kedua sekarang. Kedaulatan keluar atau external sovereignty ya, yaitu negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, dengan ini akhirnya ya kita kembali lagi ke slide ya. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Empat sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Ya, 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin ini terdiri dari asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Ini akan Bapak jelaskan satu persatu ya definisinya. Yang pertama asli. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Itu yang dimaksud dengan asli. Permanen. Kekuasaan tetap ada selama negara itu masih berdiri. Jadi selama negara itu masih ada, berarti kekuasaannya tetap ada. Itu sifat permanen. Tunggal. Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Ya, itu tunggal. Selanjutnya yang terakhir, tidak terbatas. Kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.
Teori-teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Ya. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini, ya, perhatikan nih, ya, mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Nah, ini ya, itu teori kedaulatan Tuhan. Selanjutnya nih, perhatikan lagi. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F.J. Stahl. Ya, nah ini pelopor teori kedaulatan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, teori kedaulatan raja. Ya, peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Ya, tahun 1467 sampai dengan 1527 melalui karyanya Il Principe. Ia mengajarkan bahwa negara, ya, harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Nanti Jane Bodin, ya, menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat. Ya. Nah, teori kedaulatan raja ini, ya, ada beberapa pelopornya, ya. Ada beberapa pelopornya, ya. Ada Thomas Hobbes diantaranya. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ini nanti terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga, ya. Perhatikan ini, yang merupakan lembaga tertinggi. Jadi negara itu merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Nah, ini peletak dasar teori kedaulatan negara ini. Ya, perhatikan ini. Ada Jane Bodin 1530 sampai dengan 1596. Ada F. Hegel, Friedrich Hegel. Ada George Jelinek. Dan ada Paul Laban. Ya, ini teori kedaulatan negara. Selanjutnya, yang keempat, teori kedaulatan hukum. Perhatikan nih, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Ya. Kekuasaan hukum ini nanti merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Ya, nanti peletak dasar atau pelopor dari teori kedaulatan hukum ini diantaranya ada Hugo de Groot, Krebe, Immanuel Kant, dan Leon Deguit. Selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Nah, perhatikan teori kedaulatan rakyat. Nih, pengertian sekarang Bapak jelaskan ya pengertian teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Ya. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Ya, jadi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa. Jadi kekuasaan rakyat tadi diberikan sebagian ya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, sekarang tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat ya, di antaranya ada J.J. Rousseau. Ya, ada J.J. Rousseau, ada Johannes Althusius, ada John Locke. Ya. Dan ada lagi Montesquieu dengan teori trias politikanya. Oke, ini ya mudah-mudahan jelas ya. Ini teori kedaulatan. Tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. John Locke. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut John Locke, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Ya, ini menurut pendapat John Locke. Nah, selanjutnya ada pendapat Montesquieu. Perhatikan, itu ada pendapat Montesquieu. Nah, Montesquieu ini seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Nah, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Ya. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Nah, pembagian kekuasaan dalam negara ini menurut si Montesquieu tadi dibagi menjadi 3 kekuasaan atau trias politika, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, nanti kekuasaan eksekutif ini ya sering disebut dengan sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Nah, selanjutnya yang ketiga atau C, ya ini menurut si Montesquieu, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila terjadi pelanggaran, kekuasaan yudikatif sering disebut dengan kekuasaan kehakiman, ya. Jadi kalau ada pelanggaran nih ya tadi ya, jadi kekuasaan yudikatif ini disebut juga dengan kekuasaan kehakiman. Ini Montesquieu. Sekarang J.J. Rousseau. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Nah, selanjutnya yang terakhir, Johannes Althusius. Johannes Althusius menyatakan, nih pendapat Johannes Althusius, menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu yang dipilih oleh rakyat. Ya, ini pendapat-pendapat ya tadi ya, makna kedaulatan rakyat. Bentuk negara dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, secara umum bentuk negara di dunia ini ada 2. Yang pertama negara kesatuan, yang kedua negara federasi atau serikat. Kita lihat satu-satu nih. Sekarang negara kesatuan. Negara kesatuan ini ya, negara kesatuan biasa disebut dengan negara unitaris. Ya. Yang selanjutnya yang kedua,
Ini masih negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tetapi bersifat tunggal. Ini negara kesatuan. Selanjutnya kita lihat negara federal atau serikat. Ya. Negara federal atau serikat nih ya. Negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara dalam bentuk negara federasi. Ya. Dikenal dengan istilah negara federasi dan negara-negara bagian. Selanjutnya yang kedua nih dari negara federasi atau serikat, negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negara. Ini negara federasi, oke? Kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yang terdiri atas 1. Kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Nah, contohnya nih ya, memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya kedaulatan keluar. Perhatikan ini kedaulatan keluar yang sekarang. Kedaulatan keluar artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya mengadakan kerjasama dengan negara lain. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada prinsip kebebasan, prinsip kesamaan atau kesetaraan, prinsip suara mayoritas, prinsip pertanggungjawaban, akuntabilitas. Akan Bapak jelasin satu-satu nih ya. Yang pertama, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ditegaskan dalam konstitusi negara. Tepatnya pada pasal 28, pasal 28E, pasal 28G ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Yang kedua, prinsip kesamaan atau kesetaraan. Prinsip kesamaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Ya. Selanjutnya, lihat lagi. Yang ketiga, prinsip suara mayoritas. Prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan termuat dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6A, ya, ayat 3 dan 4, pasal 7B ayat 3 dan 7, serta pasal 37 ayat 4. Ini undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang terakhir, prinsip pertanggungjawaban akuntabilitas, ya. Akuntabilitas, ya, akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat prinsip pertanggungjawaban diantaranya pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan? Nah ya, kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum, perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, tuntutan akal budi. Prinsip demokrasi Pancasila. Nah, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini antara lain ya, pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Ini, selanjutnya, adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Selanjutnya yang tiga ya, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan ataupun partai tertentu. Selanjutnya yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Prinsip demokrasi Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asidiki. Ini ada kedaulatan rakyat, ada kebebasan atau persamaan, dan yang terakhir pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pelaksanaan demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi Pancasila 1966-1998. Dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, praktik kenegaraan dan pemerintahan pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Selanjutnya, demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Terdapat indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis, salah satu contohnya yaitu adanya kebebasan pers. Yang dua, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berkedaulatan rakyat, dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila. 1. Pengambilan keputusan secara musyawarah. 2. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 3. Agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. 4. Mengutamakan kepentingan umum. Nah, selanjutnya demokrasi liberal. Perhatikan ya. 1. Pengambilan keputusan secara voting. 2. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. 3. Memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. 4. Mengutamakan kepentingan pribadi. Selanjutnya, perhatikan ini tadi ya, demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, selanjutnya demokrasi sosialis. Di demokrasi sosialis, 1. Pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. 2. Suara mayoritas kelompok menentukan segalanya. 3. Tidak mengenal agama. 4. Mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Pelaksanaan demokrasi. Demokrasi langsung.
Demokrasi langsung dilaksanakan melalui pemilihan umum secara periodik, misalnya 5 tahun sekali, ya. Selanjutnya, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung, rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif, ya. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya demi mengembangkan channel ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.